Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Camat Program Kanggasan. Alhamdulillah segala bentuk kegiatan tetap selalu didampingi Pak Camat, dan kita berdoa kepada Pak Camat semoga sehat dan sukses selalu di hari-hari selanjutnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Selanjutnya yang akan kita banggakan Bapak Kapolsek Sumeneb beserta jajarannya, dan juga yang kemudian Bapak Sekdam, Bapak Kasdikesra, Bapak Kepala SD, SMP, SMA, dan juga Bapak Kepala Puskesmas, Wali Nagari serta Kecamatan Tanggasan, Wali Koram serta Kecamatan Tanggasan, dan juga guru-guru amor dari seluruh, ada Ungku Kuliah, ada Ustaz Bambang, ada Ungku Al-Gomar, dan juga ada Ustaz Menang yang sedang di luar. Selanjutnya yang kemuliaan dan kebanggaan Ibu Abu Maistakdir, seluruh jamaah yang ada di Masjid Nurul Huda, teristimewa kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melaksanakan praktek KKN selama 3 bulan. Terkhusus Nenek Mama Ayu menjadi pandai mengumpul kita yang di Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, hari yang penuh berkah ini, kita bisa bersilaturahim dan juga bertemu wajah di antara kita, sehingga agenda program yang sudah terstruktur, yang sudah terencana, yaitu beli tanam yang ada di Kecamatan Tanggasan. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konseling jamaah wirid rahimahullah. Tadi disampaikan oleh Pak Camat, terima kasih banyak. Ibaratnya di berawat, tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau siswa kok, habis kalau mereka menjadi warga. Tidak kenal, maka tidak sayang. Tidak sayang, maka tidak cinta. Tidak cinta, maka tidak cinta, maka tidak jadi. Ya. Jadi ibaratnya karena kita baru di Kecamatan Tanggasan, mohon izin untuk memperkenalkan diri, ta'aruf. Nama yang diberikan oleh orang tua yaitu Heri Yudiansyah, suku Senago, tinggal di Kampung Panjalai, Nagari Rupandan, Kecamatan 2 kali 106. Sedangkan orang rumah itu di Nagari Bawah, suku Piliang. Itu makanya masuk ke daerah Piliang kok masih menggunakan Piliang kok rasul-rasul sanate. Jadi ke suku Piliang, orang rumah suku Piliang di Nagari Bawah, tinggal di pesantren Subul Salam. Jadi aku tinggal di pesantren, ambu anak surau, pernah santri, dan juga ini balik ke santri kalian. Pernah surau, pernah santri, dan juga pernah menjadi ustaz ataupun pesantren. Setelah dilantik di tanggal 28 September, itu karena ini 28 Oktober, 28 September, itu makanya 1 bulan.
Ibaratnya di hari Sumpah Pemuda ini semangat sampai emo, semangat generasi muda untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan suatu inovasi, untuk memberikan suatu apresiasi apa yang hendak kita perbuat setelah di kemerdekaan. Jadi ibaratnya para pejuang dulu itu sudah menunggu ataupun sudah memperjuangkan dari hasil kemerdekaan, hingga ini para pemuda untuk selalu berbuat dan selalu berkreasi, berkarya terkait dengan di bidang kita masing-masing. Bapak Ibu muslimin dan hadirin rahimahullah, tausiah kita pada pagi menjelang siang ini kita ambil Quran surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat yang ke-9. Namun bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Cukup satu ayat, melaki lebih kurang 1 jam. Artinya adalah wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan. Dan hendaklah merasa cemas, hendaklah merasa takut, hendaklah merasa khawatir. Alladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan. Jikalau seandainya orang-orang di belakang kita, maksudnya awak-awak atau orang tua awak atau kakek-kakek awak, nenek-nenek awak, min khalqihim dzurriyyatan dha'afan, meninggalkan generasi yang lemah. Kata kuncinya adalah di'afan. Khafu 'alaihim, dan hendaklah takut terhadap hal demikian. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi satu ayat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi terkait dengan kegiatan kita di bulan-bulan berikutnya. Beko atau kaitannya dengan launching yang diinformasikan oleh Kepala SMA satu Batangasan terkait dengan karena sudah di launching oleh Gubernur pada hari Sabtu kemarin dan diinformasikan oleh Kepala SMA bahwasanya sudah ada launching terkait dengan remaja yang kembali usurau, ibaratnya 2 kali sebulan itu harus mengaji dari maghrib sampai isya, diisi kegiatan-kegiatan dengan ruh keimanan. Itu juga sampai ke situ. Konsumen dan kita kembali kepada ayat tadi, bahwasanya Quran surah An-Nisa ayat 9 ini, kalau awal lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat terkait dengan tema tadi, bahwasanya ketika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana ketika Rasulullah ingin menjenguk para sahabatnya yang sakit, sahabatnya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu juga Sa'ad berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, amrullah Allah, ibaratnya Allah penyakitlah banyak dan ini dalam keadaan kritis menghadapi sang Khalik.
Lalu saat kita berwakaf mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, apakah boleh harta yang saya miliki itu saya sedekahkan setengah untuk umat? Dijawab oleh Muhammad, la, tidak. Lalu saat dia berwakaf mengatakan juga, kalau seperempat Pak, dijawab itu oleh Muhammad, tidak. Lalu saat dia berwakaf juga mengatakan kalau seandainya sepertiga Pak, tetap Nabi Muhammad mengatakan la, tidak. Lalu dalam hadis Rasulullah tersebut mengatakan, jika engkau meninggalkan harta kekayaan yang berlimpah-limpah, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ibaratnya generasi-generasi nantinya yang meminta-minta. Itu dasar dari asbab nuzul Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-9. Bapak Ibu muslimin jamaah rahimahullah. Ini merupakan suatu sinyal bagi kita. Ibaratnya Allah sudah menegaskan, Allah sudah mengingatkan, Allah sudah memperingati dengan ayatnya bahwasanya hendaklah kita merasa cemas. Capek apa? Kalau seandainya itu anak-anak awak tidak bisa sholat, tidak bisa penyelenggaraan nazar, tidak bisa agama, apalagi mengaji. Karena ibaratnya inti dari permasalahan di permukaan bumi ini itu adalah bini dari agama. Kalau dulu kita bercerita dengan orang-orang tua, ibaratnya ada namanya basurau, balapau, aja deh. Basurau, balapau, terus ada namanya silek, bagurau. Jadi dengan adanya basurau kembali ke surau, sentral dari kegiatan itu kalau jadi di Minang ataupun orang tua bersejarah, bersejarah itu anak-anak kalau seandainya umur SD indah ke surau kita cuinya itu orang tua sepakat antara ayah dan ibu, bahkan nenek kakek, bahkan ke mama dipanggilnya kemenakan itu banyak ke surau. Dulu. Jadi ibaratnya generasi dulu itu memang nabaan ini daripada bahwa meninggalkan generasi ibaratnya yang serba cuek ataupun serba tidak tahu menahu terkait dengan kondisi keadaan lingkungan. Itu makanya kalau dulu kita merasakan waktu kecil dulu ketika inang mengaji tak kalau siap dari SD sampai jam dulu SD sampai jam zuhur. Alat turun ngaji selesai. Sampai asar. Itu malam itu maghrib adik itu berdaya kemana ke masjid atau sekolah. Sampai isa baru nanti membuat PR ataupun kegiatan-kegiatan lain jauh keluarga. Itu dulu. Kita kembalikan kepada zaman sekarang. Zaman milenial ini kok yang serba canggih, ibaratnya orang lebih condong kepada yang namanya handphone ataupun yang namanya digital. Kalau mahasiswa, ada mahasiswa itu tahu kan, ataupun generasi remaja lewat Google kan asik main HP, karena kalau si ada buku itu biasanya. Atau kalau seandainya orang tua lagi di rumah, anak asik main HP bro. Lebih condong ke HP daripada nonton TV. Atau anak
main game di kamar. Orang tua datang pulang kerja, dicari anak lalu tahu-tahunya anak sedang asik main handphone ataupun main game di kamar dan juga chatting-chattingan dengan teman lain. Itu kembali kepada ayat tadi. Jadi bahwasanya terkait dengan ini, wal yasyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah kita merasa takut, merasa capek, merasa khawatir kalau seandainya kita meninggalkan generasi-generasi yang dalam. Tuh. Bapak Ibu muslimin jamaah rahimahullah. Kita masuk kepada penafsiran ayat tersebut. Di dalam kitab tafsir Al-Arabi terkait dengan Quran surah An-Nisa ayat 9 ini ada tempat yang sangat dikhawatirkan oleh si penafsir ataupun yang ada di dalam tafsir ayat 9 tersebut. Yang pertama yaitu bahwasanya kita takut yaitu dhaiful akidah wa dhaiful iman. Lemah dari segi akidah, lemah dari segi iman. Ketika orang tua mengantarkan anaknya ke jenjang pelaminan, di situ Biko mulai. Ketika orang tua menjodohkan ataupun mengantarkan anaknya ke jenjang pelaminan, mudah-mudahan ini kau masih tua, kalau mulai itu Biko boleh jodoh diantarkan orang tua ke pelaminan. Dan ketika itu juga kami di KTKUA melaksanakan screening pengesehatan. Dari hasil pengesehatan tentu ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama tes nadi, yang kedua memberikan pencerahan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri nantinya. Yang ketiga masalah bidik-bidik, doa-doa, dan yang keempat masalah kultur sosial di masyarakat kita, sampai yang lainnya saat ini. Jadi rata-rata ketika disodorkan Al-Quran, disodorkan Al-Quran, tes mengajilah. Ketika disodorkan Al-Quran, coba dibaca Quran selawat. Ada yang manggau, ada juga yang takbir, dan ada juga yang terbaca-baca. Ya, dia masih. Itu PR bagi kami. Jadi ibaratnya ketika calon pengantin ke jenjang pernikahan, kalau seandainya pasti tanya, lain ngaji ya waktu dulu. Balik tidak lancar berdoa, banyak alasan. Tidak dilakukan atau tidak apa, atau memang sengaja sibuk dengan pekerjaan. Jadi ibaratnya bahwasanya kalau di masyarakat itu untuk khatam Al-Quran, mereka beranggapan khatam Al-Quran itu inilah fase mengaji khatam Al-Quran. Kata Quran SD, tapi SD, alasan saya mengaji dan tutup Al-Quran. Jika dimasuk SMP dan dikabulkan Al-Quran. Lain diajarkan oleh guru agama hanya sekedar 2 jam. Dan diajarkan di guru di SMP atau SMA juga 2 jam. Itu makanya perangkat kita dan masyarakat kita, para pemangku jabatan berpikir kenapa hal demikian terjadi terkait dengan membaca Al-Quran. Kalau SD oke lah, khatam Al-Quran 1000, khatam Al-Quran 300 orang dan sebagainya. Tapi anggapan dari orang tua, khatam Al-Quran itu memang asal-asal mengaji, tidak seperti itu. Ini pernah juga kita sampaikan kepada pemangku jabatan. Ibaratnya kalau seandainya anak SD sudah khatam Al-Quran, ada langkah berikutnya yaitu pondok Al-Quran. Pondok Al-Quran
di nagari, Pondok Al-Quran di kecamatan itulah yang akan menyalurkan terkait dengan program mengaji tadi. Jadi kalau seandainya seluruh komponen, baik dari PUA, baik dari wali nagari, atau komponen atas dewan camat dan sebagainya, menginstruksikan kepada anak keponakan bahwasanya khatam Al-Quran bukan berarti laksase mengaji. Langsung didaftarkan ke Pondok Al-Quran di nagari ataupun di kecamatan masing-masing. Itu yang akan membuat merefresh ulang bahwasanya anak-anak sekarang itu jangan sampai nanti ketika jenjang pernikahan dan disodorkan Al-Quran maka jawabannya banyak ataupun banyak alasan dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada Pondok Al-Quran yang ada di nagari ataupun kecamatan. Dan insya Allah akan kita aktifkan kembali dengan niat yang ikhlas, dengan membaca bismillah bersama guru kita, guru kita, para ustaz dan ustazah yang ada di kecamatan Pertanian, insya Allah. Terus masuk kepada setelah membaca Quran, diberi pencerahan terkait dengan hak dan kewajiban ataupun tujuan pernikahan. Atau yang kami tahu terkait dengan tujuan pernikahan. Lanjut kepada ibaratnya hak dan kewajiban suami istri dan doa-doa dan juga sosial kultural yang ada di kecamatan maupun nagari yang kita tempati. Jadi ibaratnya keluarga yang sudah menikah, kalau seandainya dia datang dari luar, tentu kita harus tahu dengan kearifan lokal yang ada di nagari. Contohnya datang dari Solo, menantu, tentu kita ajarkan kearifan lokal yang ada di nagari Kasanaga. Soalnya nagari Solo dengan nagari Bayaman yang ada di menantu sangat berbeda. Itulah kearifan lokal. Kalau seandainya ada acara mau nanti, maka suami kita ajar. Acara Isra Mi'raj kita ajar. Acara-acara guru yang ada di nagari itu ajar. Dan nanti ibaratnya hari Minggu bekerja taruhnya atau di rumah taruhnya apa ya menginformasikan guru di negara itu, contohnya menantu kita ataupun ibaratnya suami kita lengah saja terkait dengan informasi-informasi itu. Jadi itulah yang kita pesankan kepada masyarakat yang ada di daerah kita. Bapak Ibu Muslimin jamaah rahimahullah. Bahwasanya terkait dengan yang pertama tadi sesuai dengan tafsir Al-Arabi, dhaiful aqidah wal iman. Karena kita tahu al-iman tasdiqun biqauli wa iqrarul lisani wa amalu dzakar. Jadi ketika ditanamkan iman kepada anak si buah hati, ketika bayi sudah lahir ataupun ketika ibu-ibu ataupun istri mengandung, maka itulah ditanamkan terkait dengan tasdiqu biqauli, menanamkan hati ataupun akidah yang ada dalam janin dan juga yang ada anak setelah lahir. Apakah kita ajarkan dan kita ajarkan terkait dengan apa-apa Al-Quran, kita dengarkan dengan ayat dan sebagainya. Ya sampai nanti ibaratnya ketika melahirkan ataupun ketika sedang hamil itu musik-musik ataupun yang lainnya diperdengarkan. Kalau dapat ibaratnya orang-orang dulu itu lantunan-lantunan terkait dengan sholat Nabi, membaca Quran ataupun apa-apa itu dan sebagainya itu yang akan menyerap terkait dengan apa yang menjadi buah hati ketika dia sudah lahir. Tapi kalau seandainya ketika malam bersenandung dengan musik-musik yang indah, ketika lahir wajar saja anak nakal, anak ibaratnya hal-hal menyimpang sebagainya, itulah akibat dari background ataupun orang tua karena tidak mengingatkan kepada dirinya bahwasanya ketika dia lahir itu kembali kepada agama. Muslimin jamaah rahimahullah, terkait dengan
dhaiful aqidah wal iman ini merupakan suatu hal yang sangat pokok bagi kita. Apalagi pada periaman visi-visinya terkait dengan iman dan takwa. Itu visi-visi dari Bupati dan Wakil Bupati. Iman dan takwa itulah nantinya yang akan memberikan suatu komponen dasar kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau seandainya akidah telah boleh, iman apalagi, maka bidang-bidang yang lain itu akan menurun. Ibaratnya kalau seandainya sumber dari kegiatan ataupun sumber dari informasi itu masjid ataupun surau itu murah saja. Setelah mendatangkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita masjid tadi itu, kita akan menyampaikan apa program yang diinginkan oleh masyarakat tadi. Jadi dengan adanya akidah dan iman tadi itu tersebut qabi wa iqrar bisani wa amalul aman, itulah yang kata kunci terkait dengan ibaratnya kita menghindari ataupun mengantisipasi generasi-generasi yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dhaiful ilmi, lemah dari ilmu pengetahuan. Jadi silakan anak ibaratnya dibekali dengan ilmu yang ada di perguruan tinggi. Ada ilmu pertanian, ada ilmu terkait dengan sains, ada ilmu terkait dengan pemerintahan sebagainya atau kedokteran dan sebagainya. Tetapi dasarnya tadi ada akidah atau iman tadi. Itu makanya kalau seandainya fondasi laku, dasar lah pokok, maka dibawa kemana anak kita insya Allah akan menjadi. Tetapi kalau seandainya dasar tadi rapuh atau fondasi tadi indah gue dan sebagainya, maka ketika nanti kita masuk ke perguruan tinggi itu pasti banyak cobaan ataupun rayuan yang ada di keilmuan yang dilalui oleh anak tadi. Jadi itu masuk kepada dhaiful ilmi, lemah dari ilmu pengetahuan. Sehingga dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang eranya adalah era digital atau milenial. Kalau kita itu eranya, kalau seandainya kita lahir di tahun 76, itu beda dengan anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Jadi kalau seandainya generasi per generasi tadi itu mempunyai bakat ataupun tingkatan yang berbeda, tentu berbeda-beda nanti orang tua yang akan memberikan suatu menu ataupun tampilan kepada anaknya. Kalau ditanya oleh orang tua tentang HP pasti tidak tahu. Tetapi anak ini ditanya dengan handphone itu akan cepat. Itu makanya ibaratnya kalau seandainya orang tua bisa menyaingi ataupun ibaratnya imbang terkait dengan ilmu pengetahuan digital tadi, maka orang tua bisa menseleksi terkait dengan isi handphone tadi. Jadi ibaratnya kalau seandainya anak acok main di kamar handphone ini, itu bisa kalau seandainya orang tua tahu dengan aplikasi dan sebagainya, akan tahu aplikasi apa yang dimainkan oleh anak tadi. Itu pasti tahu. Itu makanya banyak orang tua itu aja anak, orang tua itu aja anak ini. Dibelinya handphone harga 1 juta lebih. Habis itu dibelinya paket pulsa sebulan. Tahu-tahunya anak berdiam diri saja di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Dan sekali seminggu tidak dicek oleh orang tua loh, aplikasi yang dimiliki oleh anak. Nah itu makanya orang tua banyak yang terkejut dengan anak tadi. Nah itu bisa jadi nanti aplikasi yang dibuka itu aplikasi yang di luar dugaan kita. Tapi kalau seandainya orang tua menyaingi ataupun setidaknya bodoh dengan pengetahuan anak, maka ketika nanti anak tidur, ambil handphonenya, buka aplikasinya, buka browsernya, nampak permainan radio anak terkait dengan handphone tadi. Itu kalau seandainya orang tua tahu terkait dengan digital tadi.
terkait dengan hal ini, dhaiful ilmi tadi, bahwasanya tentu otomatis bahwasanya terkait dengan ilmu mustawa tadi itu memberi perkuat kepada nagari ataupun anak masyarakat kita. Contohnya yaitu sekarang kita kedatangan mahasiswa KKN Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah dengan berbagai jurusan. Bisa nanti ibaratnya kalau kita tahu ketua KKN tadi azan, awak kan ke MTQ yang disebut oleh Pak Camat tadi. Bisa nanti azan supaya ketua dipanggil itu anak tilawah awal yang anak-anak kan ada waktu MTQ 18 sampai 21 November, ada waktu 2 minggu lebih kurang. Nah nanti azan bisa ibaratnya tentu mana tahu kalau ada yang kurang di awal tilawah anak itu diajarkan oleh anak. Bisa. Belum. Di tolong mana ya? Jadi asal di mana ini? Yang mahasiswa loh. Aduh. Dakwah desa yo. MSG. Kalau saya anggap itu bisa dikondisikan oleh pusat anak ofisial tentang dengan hukum. Itu waktunya ada waktu 2 minggu untuk persiapan MTQ. Awak target awak karena sampai 1 nomor bola. Itu target awak. Ini kedua pasukan yang kedua hampir 2 itu target awak. Kalau seandainya 10 saja untuk 1, itu sudah diumum. Dari cabang dari peserta 56 saja awak kedua 10 saja itu 1 kali 50 adalah nah ditunggu terkait dengan informasi tadi. Jadi dengan adanya skill keahlian, jadi skill keahlian itu tidak hanya ibaratnya kita di Fakultas Tarbiyah, mana tahu nanti ada skill tambahan. Skill tambahan itu contohnya hebat dengan tilawah atau takbir, hebat dengan khutbah ataupun MSG, atau hebat dengan kaligrafi, atau hebat yang lainnya. Nanti bisa ibaratnya disalurkan kepada anak-anak adik kita yang ada di Kecamatan Batangga. Nah itulah menjurus ibaratnya kan di kumpulan itu berarti menghasilkan terkait dengan apa yang kita tampilkan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga yaitu terkait dengan yang dikhawatirkan yaitu dhaiful mal, lemah dari segi ekonomi. Tapi insya Allah awal di Minang itu ibaratnya kalau dulu kan ada namanya berjuang, ada itu sampai pagi dan sebagainya. Tapi inilah banyak sawah wajib dan sebagainya, banyak masyarakat yang berjuang. Jadi terkait dengan dhaiful mal tadi, lemah dari segi ekonomi, ini titik beratnya adalah ketika nantinya kita ingin berbuat ataupun berusaha, tentu kita harus fokus terhadap apa yang kita usahakan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah berkeluarga, terkadang ketika kita mengadakan sendiri atau kesehatan, banyak jawaban itu capek jual kok anak dari makan. Banyak begitu. Ditanya, wah, pada lulukan ini nak dorong, rajul nak doleh, banyak seperti itu. Umurlah 75, 10 tahun, alumni nikah ya. Ditanya kan, apa nikah? Ada yang makan minyak. Jadi tidak tahu rahasia dari ekonomi Allah itu, ibaratnya berkeluarga itu itulah yang akan menuangkan segala bentuk sumber ekonomi. Ketika ditanya, ketika kita menyindir atau menyinggung terhadap orang yang belum nikah, ketika nikah katanya aku saya rezeki. Yang dulunya menumpang dengan orang tua, ketika menikah tahu-tahu lata bali hotel, lata bali rumah, lata bali perabotan, lata bali yang lainnya. Itulah rahasia dari rezeki Allah.
Dan ketika tanya tadi, baru boleh lama istilahnya tahu boleh wajah pengkar itu aja. Sebelum umur 30 atau 25 tahun ditanya mana nikah, tidak kok. Ketika ditanya nikah, baru itu makanya. Jadi istilahnya rahasia rezeki Allah itu tidak hanya sekedar mindset yang ada pada diri kita. Kita lalui dulu, kita kerjakan dulu, maka menjadilah barang itu, maka istilahnya Allah akan memberikan anugerah rezeki tadi. Itu binatang yang kecil saja semut, ibaratnya semut yang kecil itu ibaratnya bisa dia mencari rezeki. Apalagi kita yang Allah berikan sempurna, akal, badan sehat, ataupun ibaratnya kondisi kita baik dan sebagainya, maka otomatis kita jangan kalah dengan semut yang berada di sekitar kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu bahwasanya dhaiful badani, lemah dari segi jasmani ataupun badan. Kalau ini sehat jasmani kita, ibaratnya tentu jangan sampai nanti badan kita tidak kita beri anugerah terhadap contohnya yaitu olahraga. Itu makanya banyak orang penyakit stroke, penyakit sakit paru ataupun penyakit yang lainnya karena di dunia istilahnya berkerago tadi, berpikir tadi. Jadi dengan adanya ibaratnya diseimbangkan, yang butuh warga ataupun yang butuh kebersamaan dengan warga itu sangat diperlukan. Olahraga pagi, main futsal, main bulu tangkis ataupun yang lainnya, itulah yang akan ditetapkan oleh jasa kita lemah dhaiful badani. Cukup ibaratnya dari kecil ataupun ibaratnya ketika kita sudah sholat subuh itu berjalan di sekitar kita ataupun kita ibaratnya dari kecil dipakai olahraga tadi. Dan dengan hal inilah nantinya terjawablah yang apa yang dilepaskan ataupun yang diperintahkan Allah. Maka jangan sampai nanti wal yashalladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan. Tuh kata kuncinya. Lalu Allah menegaskan lagi khawfu alaihim. Dan Allah tutup dengan fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata yang baik. Jadi ibaratnya dakwah ataupun memberi nasihat tidak ada pada ustaz ataupun guru. Setiap kita itu harus memberikan nasihat ataupun memberikan peringatan kepada anak keponakan kita. Jangan sampai nanti istilahnya ada ustaz lagi nasihat. Nah, ada ustaz itu ada nasihat. Jadi setiap kita, setiap individu itu harus ingin untuk memperingati anak keponakan kita. Jangka panjangnya tentu jangan sampai nanti anak keponakan kita lemah iman, lemah akidah, lemah ilmu pengetahuan, lemah ekonomi dan lemah dari segi jasmani. Nah itu kuncinya. Jadi dengan adanya wirid kita pada pagi menjelang siang ini, marilah kita sama-sama ibaratnya sesuatu program ataupun sesuatu hal yang dilahirkan itu kalau seandainya dikerjakan sendiri itu tidak akan menjadi. Tapi kalau seandainya program itu bagus dikerjakan bersama, dipayuan dan juga ibaratnya dibuat target-target apa struktur dan program, maka insya Allah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu akan menjadi. Jadi program waktu PR memang banyak, tapi skala prioritasnya kita ini kan dulu skala prioritasnya. Jadi dengan adanya seperti ini, maka terutama sekali itu terkait dengan agama tadi. Jadi agama itulah fondasi pokok kita, karena kita ada di Nagari, ada di Minangkabau. Nah, itulah yang menjadi fondasi kita yaitu agama. Kalau seandainya agama, alat kata, alat terstruktur, alat program, terpola, maka otomatis 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, insya Allah akan tarik-menarik. Tarik-menarik itu maksudnya di bawahnya adiknya, di bawahnya kemenakan
makannya, ibu sebagainya, insya Allah segala contoh ibadah wa mungkin itu yang saya sampaikan. Maaf dalam kesilapan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.